Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyrofi dari Institut Teknologi Bandung, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Program Studi Meteorologi. Pada saat ini saya berada di semester keempat. Kalau berbicara tentang Google, jujur hal yang paling saya sukai bukan hanya cuma produk yang ia hasilkan, tapi bagaimana cara Google membentuk kita berpikir lebih kritis. Google itu menurut saya bukan hanya sekadar penyedia teknologi, tapi semacam sebuah ekosistem yang mendorong orang-orang untuk bisa lebih mengeksplor dan mencari tahu hal yang ada di dalamnya. Banyak platform saat ini yang sangat powerful dan kompleks, tapi tidak semuanya bisa terasa dekat dengan penggunanya. Nah, Google menurut saya ini tuh berhasil menjembatani hal itu. Hal yang terasa rumit sekarang menjadi lebih mudah diakses, dan bahkan orang yang tidak punya latar belakang teknologi sekarang juga bisa melakukan halnya. Dan disitulah alasan saya kenapa saya tertarik untuk menjadi Google Student Ambassador. Saya ingin membawa pengalaman ke kampus-kampus, bahkan kampus saya sendiri, bukan hanya mengenalkan tools, tapi juga mengubah cara teman-teman mahasiswa melihat teknologi. Dari yang awalnya hanya mengerjakan tugas, nah sekarang bisa digunakan untuk menciptakan sebuah solusi yang nyata. Kalau saya diberi kesempatan membuat acara Tech and Chill, saya ingin membuat sesuatu yang tidak terasa seperti acara teknologi sama sekali. Saya akan membuat konsep yang saya beri nama Tech Without Screen. Jadi acara ini nantinya kita justru memulai tanpa layar. Peserta diajak masuk ke sebuah simulasi masalah nyata, misalnya skenario bencana atau kebingungan yang menentukan sebuah keputusan, atau bahkan masalah sehari-hari mahasiswa. Mereka diminta berdiskusi, mencari solusi untuk secara manual terlebih dahulu tanpa bantuan teknologi. Setelah itu baru kita nantinya unlock atau mengunci teknologi Google sebagai alat bantu, misalnya menggunakan Google Maps, Google Earth, atau AI tools untuk melihat bagaimana solusi mereka bisa ditingkatkan atau dipercepat. Oke. Nah, tujuannya bukan hanya sekadar mengenalkan fitur-fitur yang ada, tapi juga membuat mereka, si mahasiswa ini, merasakan langsung perbedaan antara berpikir tanpa teknologi dan juga menggunakan teknologi. Menurut saya, pengalaman seperti ini akan jauh lebih membekas dibandingkan dengan sekadar presentasi atau demonstrasi. Untuk pengalaman pribadi saya pernah ada di situasi yang cukup menantang. Di lingkungan tempat saya tumbuh dan berkembang, saya melihat banyak teman yang sebenarnya punya potensi yang bisa lebih digali lagi, tapi tidak melanjutkan pendidikan atau pelatihannya karena keterbatasan akses informasi dan juga dengan sumber daya yang ada. Awalnya saya mencoba pendekatan yang umum seperti memberi motivasi atau menyarankan untuk mereka mencari peluang dengan ngobrol teman ke teman, tapi saya sadar itu tidak cukup karena masalahnya bukan hanya tidak tahu, tapi juga merasa dekat dengan peluang itu. Akhirnya saya mencoba cara yang berbeda. Saya mulai dari hal yang sederhana, mengajak ngobrol santai seperti saya bilang tadi, mendengarkan cerita mereka, keluh kesah mereka, lalu perlahan mengaitkan peluang itu dengan kehidupan sehari-hari mereka. Oke, saya juga mencoba memanfaatkan platform digital untuk menunjukkan contoh yang nyata, tapi bukan hanya sebuah teori. Dari situlah saya belajar bahwa solusi yang efektif itu bukan yang paling canggih, tapi yang paling relevan dengan kondisi orang yang kita bantu. Dan seringkali pendekatan yang sederhana justru itu lebih berdampak nantinya. Kalau saya nantinya terpilih sebagai Google Student Ambassador dalam 3 bulan pertama, hal yang paling saya ingin ciptakan adalah suatu ruang kecil di kampus yang benar-benar hidup, bukan hanya sekadar komunitas formal, tapi tempat di mana mahasiswa bisa merasa nyaman untuk mengekspor teknologi tanpa takut hal apapun. Saya ingin melihat adanya perubahan kecil seperti mahasiswa yang awalnya hanya menggunakan Google untuk mencari informasi, mulai beralih menggunakan teknologi untuk membuat sesuatu yang entah itu proyek, kolaborasi, atau bahkan solusi sederhana di lingkungan sekitar. Bagi saya, pencapaian terbesar bukan jumlah event atau peserta, tapi ketika ada satu orang saja yang berubah cara pandangnya terhadap teknologi dan mulai berani mencoba hal baru. Karena pada akhirnya teknologi bukan tentang seberapa canggih, tapi seberapa besar dampaknya bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya, terima kasih.